salam sehat bagi kita semua. Pada pertemuan ini kita masih membahas bagian bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Materi pokok yang kita bahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Sebagai warga negara, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa sistem pemerintahan suatu negara ditentukan oleh sistem politik yang dianut. Negara Indonesia menganut sistem politik berdasarkan ideologi Pancasila. Maka, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem pemerintahan berlandaskan Pancasila, terutama sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila. Berbicara mengenai kekuasaan, ada dua konsep kekuasaan. Konsep yang pertama adalah pembagian kekuasaan, dan yang kedua, konsep pemisahan kekuasaan. Negara Indonesia menggunakan konsep pembagian kekuasaan, baik secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini menyangkut pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan-tingkatannya, baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan konsep pembagian kekuasaan secara horizontal ini menyangkut pada fungsi lembaga-lembaga negara secara sederajat atau horizontal yang memiliki kekuasaan baik konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Untuk lebih memahami bagaimana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, mari kita pelajari melalui video berikut ini. Bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah republik, di mana bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang presiden yang memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun-temurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui di dalam negara. Berikut ini prinsip-prinsip pokok demokrasi Pancasila. 1. Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kekuasaan negara menurut John Locke ada 3. 1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
Kekuasaan negara menurut Montesquieu ada tiga. Satu, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Tiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep kekuasaan dapat dibagi atas dua bagian, pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing, contoh Amerika Serikat. Sedangkan pembagian kekuasaan negara dibagi-bagi dalam beberapa bagian, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi atas dua bagian, horizontal dan vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Kekuasaan horizontal yang dimaksud antara lain: satu, kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 4. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 6. Kekuasaan moneter, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal
merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pada pasal 18 ayat 1 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.